Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Tolong Alexa pimpin doa dulu. Pimpin doa kita ya. Ya, ulang lagi jangan kayak gitu. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Lagi ini. Ayo. Aisyah, pimpin. Yo. Sudah hidup dong. Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai, silakan duduk. Baik, sorry. Oke, saya absen dulu ya. Adinda Tuyana, Aisyah, Ajeng, Alisa Haliza, oke. Ayuni Winda, Aziz Arifin, Cevi, Cindiani, Fadia Putri, Gea, terus Esti, disembuh? Alhamdulillah. Ya. Intan Santika, Khaira Najwa, Khairul Nisa, terus Khali Ababila, Lindsay Vanessa, ya. Mawaddah, Meka, Michael, oke. Najwa, Nanda Mauridia, Naima ini sakit ya. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Penyakitnya oleh Allah. Amin. Ya Allah. Niken, oke. Sofia bin Tadib Pratama Yuda, Selvi Salsabila, Siva,
Sofia. Hadir. Susan. Ulang tahun hari ini. Tadi kita doain ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Sukses hidupnya. Sapilo Tafiani. Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Tafia. Tuti. Uswatun. Pika. Jadi yang sakit ada dua ya. Neymar dengan Tafila. Oke. Halo sekalian. Masih sakit kayak mana? Oke. Baik, materi kita mungkin kalian pernah mendengar, ya. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada yang melakukan. Apa materi kita? Menjaga dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kalau kita mati bahwa yang namanya pergaulan bebas dan zina semakin lama semakin merajalela. Korban dan pelakunya tidak mengenal apakah orang tua, bahkan ada yang anak-anak. Apa aja yang termasuk pergaulan bebas? Contohnya, ya, balapan motor, mabok, narkoba, ya, dibek, diskotik, pergaulan bebas. Nah, sedangkan zina ya bisa ada yang zina itu ada yang kecil, ada yang besar. Zina kecil dia tadi misalkan ciuman, pacaran. Tapi kalau zina yang besar itu melakukan hubungan badan. Oke, next lanjut. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kedua, menghindarkan diri. Tiga, menganalisis. Keempat, membaca Al-Quran Islam. Kelima, mendemonstrasikan aparat. Dan keenam, menyajikan keterkaitan antara larangan dan berbagai kekejian. Lanjut. Ya, bisa dipilih lagi? Oke. Ayo kita baca sama-sama, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Oke, saya minta tolong aja. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Wala tak robus digabungin. Zina. Ulang. Fahisata panjang. Puasa sabila. Oke, Cindy. Za. Ina. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menurut Begitu. Dah ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke. Wala taqrabuz zina, panjang ya. Karena ada apa namanya ini? Mat apa? Majais.
Zina innahu, tekan ya, tajibul guna. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Paham? Oke, lanjut. Hukum tajwid. Nah. Oke, kita lihatin. Oke, kita lihat artinya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Oke, innahu kana fahisha, sesungguhnya dia zina adalah perbuatan yang keji. Wasa sabila, jadi dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, misalkan udah bener nih, tiba-tiba ada diskotik kamu masuk, itu dekati nggak boleh. Ya, sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk, keji dan jalan yang buruk. Oke, lanjut, Mas. Asbabun nuzulnya, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jamir, telah menceritakan kepada kami Salim bin Amir dari Abu Mama bahwa pernah ada seorang pemuda datang pada Nabi. Lalu pemuda itu bertanya, ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Jadi ini pemuda minta izin sama Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Kaum yang hadir memusatkan pandang ke mereka dan menghadiknya. Jadi gini, misalkan dikasih ini, kalau dia bilang, Pak, izinkan saya berbuat zina. Kaget, ya kan? Matanya langsung melihat ke Nabi sambil mengumpat, sambil apa namanya, mengatakan kata-kata yang nggak baik. Akhirnya apa? Pemuda itu melanjutkan, diam kamu. Sampai diam Rasulullah sabda, dekatkanlah dia kepadaku. Pemuda itu mendekatkan Rasulullah. Jadi didekatkan dengan saya. Dan apa yang kata Rasul? Duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi tanya, apakah kamu suka perbuatan zina yang dilakukan pada ibumu? Nabi bilang gini, apa kamu suka berzina dengan ibumu, dengan saudara kandungmu, saudara perempuanmu? Kalau dia tidak, maka jangan melakukan zina. Oke, lanjut dengan Mas. Oke, pergaulan bebas. Nah, yang namanya pergaulan bebas atau perbuatan zina, melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan. Banyak anak sekolah SD, SMP, SMA, SMK, kuliah yang melakukan zina. Yang rugi siapa? Wanita, bukan laki. Makanya itu apa? Ini kan anak akuntansi. Akuntansi kan pinter, ya kan? Maksudnya apa? Dipikir dulu sebelum bertindak. Kalau ditanya misalkan sama tetangga, Ayu nih sekolah jasanya apa? Akuntansi. Gue hebat. Cindy sekolah di mana? 31. Apa jasanya? Akuntansi. Jawab akuntansi, orang udah pada paham, berarti dia pinter. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada akuntansi ambil, bikin malu. Malu sama siapa? Malu orang tua, malu pada diri sendiri, malu pada keluarga besarnya, dan malu bawa nama baik AKR atau 31. Ya. Dari zaman Nabi udah ada yang namanya zina, udah ada. Ya. Apalagi saat ini. Mending kalau suaminya lakinya ganteng. Iya, ayo. Mending kalau lakinya ganteng.
Mending lagi saya. Mending lakinya kaya. Kalau lakinya udah kagak ganteng, kagak kaya, kalian gina. Kalau sama aki-aki yang kaya. Tetap aja kagak boleh. Tetap nggak boleh. Kita cumicau. Lagi ke. Nih. Pergaulan adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia sebab manusia adalah makhluk sosial. Manusia boleh bergaul sama siapa aja boleh. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Selfie kenal sama anak 12 AKR, selfie kenal sama pedagang bakso. Ya. Ajis kenal dengan orang pedagang jamu, silakan. Ya. Aisyah kenal dengan orang sepaseban, silakan. Tapi ingat, kita wajib memilih mana yang baik, mana yang hanya kenal boleh. Ya. Tapi jangan diikutin. Misalkan ada main judi, Aisyah mau mana? Mau ke sekolahan bang? Oh iya, hati-hati. Gak apa-apa, tapi jangan apa ngapain main judi, ikut bang. Bergaul sama tukang minyak wangi, bakal kecium wanginya. Bergaul sama ikan, bakal kena amisnya. Makanya itu pak, silakan bergaul sama siapa saja, tapi pilih mana yang baik, mana yang tidak. Ada salah satu pergaulan bebas, misalkan mabok-mabokan, ya, narkoba, lu kena, ikut, kena semuanya. Ya, apalagi misalkan gaul sama yang apa ya, temennya mabok, gak CS nih, gak ikut mabok, gak keren, salah. Dia mabok biarin aja. Nih, dampak orang mabok, akal bisa kena semua, akal rusak. Ya, contoh, ada zaman sahabat Nabi, ada seorang pemuda yang taat, yang soleh. Sehingga suatu ketika ada wanita yang katakanlah dia pelacur, pengen menggoda pemuda tersebut, pengen berhubungan badan. Akhirnya apa? Dibikin jebakan sama wanita tersebut. Tiba-tiba apa? Dia teriak, ya, pemuda tersebut dari masjid, dia masuk, nggak taunya apa? Begitu masuk kamar wanita tersebut, kuncinya diumpetin. Kejadiannya apa? Kata wanita tersebut, kamu boleh keluar dari kamar dengan catatan, ya, ada minuman keras kamu minum, ada anak kecil kamu bunuh, atau kamu setubuhi saya. 3 pilihan, minuman, bunuh anak kecil, atau bersetubuh dengan saya. Akhirnya apa? Dia pilih minuman, mungkin menurut dia dosanya kecil. Minuman aja. Begitu dia minum 1 botol, akalnya udah hilang, akal sehatnya hilang. Akhirnya apa? Dia bersetubuh dengan wanita tersebut. Ada anak kecil, dia bunuh anak kecilnya. 3-tiganya dilakuin dosa semua. Nggak ada pilihan. Tiga-tiganya dosa besar. Tetap aja walaupun kita minum, kalau nggak biasa minum, itu bakalan terbang kemana tuh? Ya, apalagi maaf. Beda ya orang bule dengan orang Indonesia. Orang bule kalau minum mabok itu asli nggak sampai mati. Maboknya nggak pakai mati. Benar nggak? Dan kalau Indonesia orang kampung, ya, maboknya oplosan mati. Kalian dioplos apa? Sari puspa, kapingke, ya. Tangan. Pergaulan bebas ada juga misalkan. Dulu zaman dulu ya, zaman naik kereta saya itu ada anak-anak itu lah ya, tiba-tiba ngelemnya pakai apa? iPhone. Mabuknya pakai ngelem, disturb.
Ada yang sampai ininya disilet-silet. Siapa itu? Ya sih kayak gitu sih. Enggak. Enggak. Ya. Oke. Ganja. Imam, Radit. Sampai kelihatan. Zaman dulu kan namanya pergaulan bebas ya ampun. Ada yang namanya pil koplok, magadon dan sebagainya. Ngobrol mana Ben? Hah? Ben. Ben mana? Konser. Enggak. Itu goblok namanya. Ya. Saat ini wah estasi bahkan apa? Orang negeri datang ke Indonesia bawa estasi dimasukin apa? Dimakan. Nah dikeluarinnya pada saat dibuang hajat. Tuh, ngumpetin narkobanya, ditelan, tak dikeluarinnya pada saat dia buang hajat. Ya. Cine, maaf, jangan ya. Ingat, anak akuntansi harus bisa memilih. Oke, nah, lanjut. Stop berzina. Kenapa banyak orang yang melakukan berzina? Kenapa orang banyak melakukan pergaulan bebas? Pertama, agama kurang. Benar-benar faktornya. Gak pernah ngaji, jangan apa? Banyak juga orang. Ya, tak dulu. Pertama faktor agama. Kedua, ekonomi. Faktor keluarga. Ekonomi. Kenapa banyak orang yang jual narkoba? Untungnya gede. Jadi kulit misalkan untungnya sekian. Kenapa banyak wanita yang jual tubuhnya? Duit. Ya, duit nih. Saya pernah ingat 2003 ya. 2003 pada saat saya mau ibaratnya bahasa kita waktu masih kuliah mau nyebarin pamflet pengajian. Ya, saya nggak sebutin siapa penceramanya. Teman saya almarhum iseng, "Loh, apa nih nyebar pamflet malam-malam di 11 ayo." Kemarin nyebarnya Pumpung. Pamflet untuk sebar gitu, lembaran undangan gitu, betul. Kemana? Pumpung. Zaman dulu 2000 sampai 2005 itu yang namanya Pumpung. Wanita jual diri, anak SMA semua. Misalkan maaf di antara usia 18-19 tahun. Begitu saya datang, saya bilang, "Ini benar nih?" "Iya." "Gak berani gue." "Nah, udah tetap kita ditangkap." "Dia nggak apa-apa." "Bener." Begitu nyampe, wow itu semua wanita ada situ datangin kita semua. Ayo no. Enggak. Saya bilang maaf ya, saya mahasiswa. Untuk kita pakai helmet. Kalau enggak, tanya, emang berapa mbak? Ya, harganya 300.000. Bener. Karena masih di bawah 20 tahun. Ada krisis. Apa? Ada krisisnya. Maksudnya? Itu tata harganya. Ada. Dan ada pas-pasnya nih. Kalau zaman dulu di Pumpung yang masih muda, di jembatan Jatinegara itu yang udah ketuaan. Sekarang masih ada tau. Oh, alam, nggak tahu. Dan itu terakhir kali ini sih bang, saya kagak bakal mau lagi gitu bang. Jadi apa benar? Saya ingat pesan almarhum Ujek. Kalau kita mau nyelamatin wanita supaya nggak jual diri, gampang. Bukan. Kita sewa tapi Panggil, kita sewa ke jam berapa, tapi begitu kita sewa jangan dia papain. Jangan dia papain. Kalau mau nafsu gimana? Nah itu, kuat nggak iman kita? Saya sih kuat. Cewek. Kalian kuat nggak? Minimal, kata almarhum Ujek, minimal kita udah bayar dia 3 jam, dia nggak melakukan dosa. Kita udah nyelamatin dia 3 jam nggak melakukan dosa. Kalau nyewa yang pentingan gimana? Goblok. Bahaya. Ya udah. Tuh. Jadi faktor keuangan, oke? Faktor ekonomi. Makanya apa? Maaf. Kalau misalkan ada seseorang ceramah di tempat gituan, nggak mempan. Mempan nggak? Dia nggak butuh ceramah tapi dia butuh makan. Hah?
Ya, kalau mau apa? Ya udah panggil dia, suruh kerja di tempat kamu. Tuh, agama, ekonomi. Ketiga, lingkungan. Ada satu tempat di wilayah Jakarta Timur, saya nggak sebutin namanya, itu satu lingkungan, ya ampun, judinya ada, prostitusinya ada. Saya bilang gini, waktu anu saya kuat-kuat ya Nak ya. Iya Pak, menurut saya kuat. Kalau nggak pindah aja dari lingkungan itu. Bayangin satu lingkungan, judi ada, mabok ada, yang zina ada. Pasti dia marah dia. Enggak edit ya? Enggak. Kali itu gitu. Iya, nanti lo langsung kalau bisa juga nangis ah. Nah, itu lingkungannya nggak gitu, dia lingkungannya pedagang bakso semua. Lingkungan soleh tuh dia salah temen aja. Nah, lingkungan nih, walaupun dia banyak duit, ya tapi kalau lingkungannya nggak baik, ikut. Yang selanjutnya tadi saya bilang keluarga, bener. Banyak orang yang broken home, tapi ya maaf, ya. Banyak orang yang broken home. Anak nggak butuh duit doang, tapi anak juga butuh perhatian dari orang tua. Ya. Ngapain? Dia butuh perhatian kok. Ayah ibunya sibuk, bapaknya kerja dari pagi sampai malam, emaknya ikut arisan, kondangan sebagainya. Anaknya di rumah sendirian. Ya. Tapi insya Allah kalau orang tua memperhatikan anaknya, insya Allah nanti nggak bakalan kena. Benar nggak Cindy? Aisyah, misalkan tiap pagi orang tuanya memperhatikan, dicium sama bapaknya, dicium sama ibunya, ngaji. Saya juga udah pada naik mobil cium. Ya, saya nggak menyinggung, tapi insya Allah kalau orang tua, ini kan calon orang tua nih, ya kan? Ya. Dan ingat ya, apabila orang tuanya misalkan maaf sebagai pelacur, nggak mungkin dia pengen punya anak sebagai pelacur juga. Benar. Orang tua yang terbaik untuk anaknya. Orang tua melakukan itu karena terpaksa. Dia melakukan itu karena terpaksa. Nah, oleh karena itu gini Neng, buat wanita supaya tidak terjerumus sama zina, minimal dari kalian pakaiannya yang baik. Betul. Ya, jangan keluar rumah pakai celana pendek. Bapak, tapi kalau kita bajunya udah Iya, kita aja baju banget gitu setengah di depan kan. Berarti memang otak dia itu nggak jauh dengan hal yang negatif. Emang itu semua. Ya, kalau tahu bulat juga tuh Kak. tak boleh. Depan bakalan kalau tahu bulat paling jelek Pak. Ya, kalau misalkan gini, maaf, dan kalau laki-laki yang pikirannya sehat, kalau wanita pakai jilbab, misalkan gini, anak tongkongan nih, dia sehat. Kalau dia wanita pakai jilbab paling dia digodain, assalamualaikum Bu Ustazah, paling gitu doang. Seringnya gitu Pak. Ya kan? Kenapa? Karena pikirannya dia sehat. Tapi kalau wanita yang, Kitanya mancing-mancing. iya, Tapi kita nggak mancing. tadi emang pikirannya aja ya, nggak jauh dari negatif. Kita pakai baju sekolah kan bodoh-bodoh. Ya. Kita mau sekolah bukan mau. Oke, baik. Jadi pakai yang benar, jangan asal-asalan. Ya. Apalagi maaf, kalau bisa kalian punya kamar sendiri di rumah, kamar khusus. Jangan digabung. Misalkan maaf nih, kita sama adik kakak. Tidur misalkan, ada nggak punya kamar, tidurnya di ruang tamu ngumpul. Nah, ujungnya hilang lapis nanti. Adek kok, gue takut juga. Iya, punya kamar sendiri, ini ya. Walaupun punya adik cowok masih kecil, tetap kalau bisa, kalau adik kamu udah SD kelas 4 kelas 5, jangan gabungin. Jadi ya,
Ya Alisa ya. Alisa. Lanjut. Oke. Solusinya agama keimanan ditingkatin, dibagusin lagi. Saya ngiri ngeliat Aisyah tiap malam ngaji, bakal punya ikatan remaja emas pentil. Ya, apa panjangannya? Remaja masjid pecinta tahlil. Pencinta tahlil, cakep loh. Jadi pertama agama tiga ini, yang kedua, ya ekonominya dibaikin. Tahu nggak? Ingat ya, beberapa tahun yang lalu ada di wilayah Jakarta. Saya lupa Jakarta mana itu penghasilan sehari 2 miliar dari tempat prostitusi, judi, mabuk sehari 2 miliar. Mama itu join deh. Satu kampung, satu kampung nih. Ya kali, makanya kali jodoh kalau nggak salah di Jakarta Barat. Ya, satu hari dari apa dengan zina, mabok-mabokan, judi, penghasilan kurang lebih 1 hari 2 miliar. Makanya sekarang diangkutin dia ngotot gampang. Dan yang kalian ingat bahwa tempat prostitusi di DKI yang paling pertama, paling banyak yaitu dulu di Keramat Tunggal, yaitu di wilayah Jakarta Utara. Sekarang menjadi Masjid Islamic Center. Yang kebakar itu, sekarang itu banyak. Itu dulu ini kenapa? Karena sejarahnya dulu para pelaut, ya, maaf ya, yang namanya kerja di laut itu setidaknya 2 kebanyakan, minum, kalau enggak main cewek. Jadi itu para pelaut, ya, dia berlabuh di Sunda Kelapa, sehingga apa? Larinya kemana? Ke Keramat Tunggal. Keramat Tunggal ditutup, larinya ke yang lainnya. Jadi apa? Ekonominya harus ditingkatin. Ketiga, kalau jadi orang tua, jadi lampu yang baik. Benar nggak? Ya, nih selalu calon orang tua yang baik nih. Saya lihat dari Dinda, ya Allah. Ini calon orang tua yang baik. Anaknya saya lihat Dinda tegas. Oke. Yang selanjutnya cari kegiatan yang lain. Saya demen lihat Alexa, basketnya bagus. Kita dukung yang nari lata, tapi jangan mengumbar auratnya. Jangan mengumbar. Dilihat dulu dari segi apa, ya. Dari segi aurat memang dosa. Ya. Oke. Yang selanjutnya banyak kegiatan deh. Ayo nih punya kegiatan, silakan lanjutin. Les. Ya. Dan yang selanjutnya adalah solusinya adalah kalau nggak bisa menahan, banyakin puasa. Berarti dari Senin sampai Jumat puasa. Puasa apaan? Kan memang ada makanan. Jangan lupa ya. Tadi tes punya apa? Gak ada ya. Yang terakhir adalah solusinya nikah, pengen zina. Siap bisa menikah. Kenapa kita kalau udah nikah kan tersalurkan halal ya. Tapi kalau belum nikah, aduh bahaya. Apalagi anak sekolahan, ya, sering-sering nonton film porno, bahaya. Siapa yang ini? Nah, nih dengerin dampak negatifnya, dengerin. Ya, ada buku yang punya. Maaf ya, pertama laki yang kalian wanita dan laki yang berjina sejumlah laki kelamin nana. Penyakit kelamin nana disebutnya raja singa. Buka
Misalnya kita namanya laki, Nana semua. Dan nggak ada obatnya kecuali dipotong. Mati, ujungnya boneka mati. Mati. Nana semua. Kenapa? Ada akibat berzina. Ada juga yang nggak bisa keluar gitu Pak ya. Yang wanita HIV. Udah gitu punya anak, anaknya kena HIV juga. Ayo lebih. Tobat. Gue kena kecil aja ditawar. Tangan di bawah ngapain tangannya doang? Ya, jadi udah lah, maaf. Nggak usah banyak nonton film porno deh, nggak usah. Apalagi baca-baca majalah gitu-gitu, nggak usah. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan 10 AKL terhindar dari pergaulan bebas dan ada satu minuman namanya bir tapi tidak dosa. Gitu. Ada juga soju. Oh iya Pak. Ada satu. Oke. Ya, kalau tadi bukan gituan nih minumnya. Itu 5. Ada juga yang bikin mabok tapi bukan minuman. Kapan? Senyumanmu. Ada yang mau tanya? Nanti minta tolong ya panggil Mas Darmu ya. Ayo. Oke, ada yang mau tanya silakan. Bapak kalau jadi intinya nggak boleh zina nih. Oke, nah tugas selanjutnya adalah di kalian Aisyah. berkelompok. Bagaimana pertama tulis ya, bagaimana pendapat kalian tentang pergaulan bebas dan zina saat ini? Yang pertama, pendapat kalian. Kedua, siapa yang dirugikan dari perzinahan? Mama saya. Jika maaf misalkan itu terjadi pada diri kalian, perzinahan, apa sikap kalian? Apa yang kalian lakukan? Bunuh suami. Cowoknya yang zina. Bisa mengerti dong gimana? Begini aja ya. Oke. Nih punya gue ya. Nih Isa. Nanti presentasi ya. Saya kasih waktu 5 menit. Gak apa-apa, bisa kan? Iya. Oke. Jadi yang pertama, Oke, pendapat kalian tentang pergaulan bebas saat ini. Oke, yang kedua. Oke, jika kalian jadi korban. Bapak, pendapatnya itu jangan tuh satu-satu jadi Diremuknya jadi satu. nama kelompoknya juga ditulisin aku nanya. Iya. Oke. Ini kelompok 1, 2, 3, 3, 4, 5. Nanti saya per kelompok ada yang maju. Nanti saya tunjuk siapa yang maju. Ini Pak, ini. Oke, saya jalan. Aisyah. Iya, kasih. Tulisan lo gimana nih, Michael? Kasih tahu kan? Gaya. Ayo diskusi 5 menit.
Yuk maju tuh. Jangan ketahuan dihujat tuh. Yang tadi aja yuk, yang tadi yuk. Pertama, bagaimana pendapat kalian tentang persoalan bebas dan zina saat ini? Kedua, jika kalian jadi korban dan zina, apa yang kalian lakukan? Pendapat kalian gimana gitu? Coba jangan dilakuin, coba menghindari, tidak melakukan lagi, dan tobat. Ini nangisnya ini. Dan masih banyak faktor lainnya. Dan banyak faktor sendiri. Ini benar, dan banyak Jika kami jadi korban, ini udah ngakuin bukan jadi korban. Ini ibaratin dulu tuh. Benar katanya aja tangis dulu kan nggak bisa.
Salah itu buat ngaduin. Jangan salah korban deh. Salah korban dan obat di lapangan. Kita salah nomor 3 apa, Pak? Kalau kita jadi korban. Nomor 2. Tiga. 3 pada 3. Siapa yang merugikan? Siapa yang dirugikan? Nomor 3 kalau sudah kita melakukan zina, siapa yang ya Wani, siapa yang Nomor 2 soalnya apa yang beras? jika kamu yang menjadi korban perzinahan. Apaan tuh? Ini apa? Di sana bagaimana? Jadi ikutin Ini? Ayo sini kumpulin nih udah. Iya, kasih doang. Ayo sini. Belum. Ayo, Papa Nadif. Bisa. Nanti ada Pindah. Udah lu juga pindah. Ya ini gue. Saya udah. Ya, masih sebagus. Oke. Pertanyaan gue. Kalau tidak, masalahnya dulu. Oke, ini baca, Koko. Nah, dia baca. Nadif. Tadi dulu tadi sebutin sebutin. Kelompoknya Aisyah. Kelompoknya Sipa. Mawardah. Koko yang baca. Tadi? Udah? Aji, coba tadi dulu ya. Oke. Nah, mati. Baik, kita akan lanjutkan.
Untuk kelompoknya Cindiani yang baca, saya pengen dengar suaranya dari Adinda. Semangat kakak. Oke, karena iya, tapi jangan ekspresi gitu. Di tengah. Bagaimana kita keluar? Baca ya. Mana sana? Ayo banyak, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ustaz, kelompok. satu, apa pendapat kalian tentang perzinahan sekarang? Jika karena kurangnya bakalan agama dan banyak faktor yang mengaruhi seperti faktor ekonomi, keluarga, lingkungan. Dua, bagaimana jika kamu yang menjadi korban perzinahan menyesali perbuatan dan mencoba mendekatkan diri kepada Allah? Tiga, siapa pihak yang dirugikan dalam perbuatan zina? Pihak perempuan dan pihak keluarga. Sementara apa tidak? Dari kelompoknya Ajeng. Dengan Ajeng ini yang baca adalah Mawadah. Nah, ada kejutan ya, terakhir. Nah, Dia saat tidak tanam kue, tanam kue. Kita mengenal. Kenapa itu bisinya yang aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4. Emang 4? Yes. Dari kelompok 4. Apa pendapat kalian tentang pergaulan bebas dan zina pada saat ini? Pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan tercela yang terlarang oleh agama. Pada saat ini pergaulan bebas dan zina terjadi di mana-mana, terjadi di kalangan remaja dan dewasa. Dua, apa tanggapan kalian jika menjadi korban? Menghindari pergaulan dan kegiatan yang bersifat negatif pada lingkungan sekitar. Menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Tiga, siapa yang dirugikan? Diri sendiri, kedua orang tua, nama baik keluarga, bisa nama baik sekolah. oke, terima kasih. Kelompoknya Siva. Meta. Meta, baca Meta. Satu, dua, tiga, oke, baik. Kecatat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pendapat kami tentang pergaulan bebas adalah pergaulan bebas kerap terjadinya di kalangan remaja hingga dewasa. Pergaulan bebas berfaktor dari lingkungan, keluarga, ekonomi, dan kurangnya agama. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita menjadi korban perzinahan? Sebisa mungkin kita tidak menjadi korban, tetapi jika kita sudah menjadi korban, kita harus melaporkan untuk pihak terdekat. Memperdalam agama, melakukan tobat, nasihat, dan menjaga diri agar tidak terulang kembali. Yang ketiga, siapakah pihak yang dirugikan dalam perzinahan? Mayoritas yang dirugikan adalah pihak perempuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, tinggal dua kelompok. Ya cepat kita gabungin aja. Oke. Ya.
Tadi kalian kita maju. Tadi maju. Abang tadi. Oke, tapi setelah Radit baca kelompoknya Alexa, Alexa baca kelompoknya Radit. Rajin Pak. Jangan lewat bang. Maju lagi. Soalnya mana nggak jelas nih kelompoknya tadi. Nggak usah pakai sarung. Oke, nomor 1 jawab dari yang Latif. Saya di sini akan membacakan kelompok dari Alexa keuangan. Hebat. Apa pendapat kalian tentang pergaulan bebas? Pergaulan bebas terjadi di tempat atau lingkungan yang tidak baik. Pergaulan bebas berdampak negatif yang harus dihindarkan. Pergaulan bebas dapat menghancurkan masa depan dan dapat menimbulkan rasa malu terhadap diri sendiri dan keluarga. 2. Jika kalian jadi korban, apa yang akan kalian lakukan? 1. Mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. 2. Menghindari dan tidak mengulanginya lagi. Siapa saja pihak yang dirugikan? 1. Keluarga. 2. Diri sendiri. 3. Nama baik sekolah. Sekian. Oke, Alexa, baca. 1. Pendapat kelompok kami tentang pergaulan bebas dikarenakan pergaulan bebas sudah merajalela. Perilaku tersebut membuat lingkungan tidak terkontrol akibat dari pergaulan tersebut. Anak-anak di sekitar itu tentu bisa terjerumus ke perilaku tersebut. Dan pergaulan bebas saat ini semakin luas dikarenakan faktor perekonomian dan faktor kelalaian orang tua dalam pengawasan. 2. Menceritakan masalah tersebut ke orang tua jika bisa meminta pertanggungjawaban kepada perilaku dan memperbaiki diri. 3. Diri sendiri, orang tua dan keluarga. Baik, silakan dulu, terima kasih atas jawaban dan presentasinya. Jadi yang jelas yang dikorbankan adalah pertama orang tua. Bahasa kasarnya, apabila ada wanita berzina, sama juga dia melempari kotoran ke muka orang tuanya, bakalan malu. Dan orang tua nggak bakal untuk keluar rumah aja bakalan malu dia. Perlu waktu lama untuk beradaptasi lagi dengan tetangganya. Pikir baik-baik. Yang kedua, wanita yang bakal jadi korban. Setuju, betul? Makanya Pak, please, anak KKL, anak pintar, soleha, ya, jangan coba-coba melakukan. Oke, kita akhiri tapi dengan tepuk anak soleh. Silakan Aisyah pimpin tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.